Selamat datang di HPDA Official. Kita akan membahas kisah seorang pemuda yang pernah berguru kepada orang Bunian. Diki yang berumur 18 tahun, hidup di dalam keluarga sederhana tinggal bersama ibunya. Diki lah yang bekerja sehari-hari untuk menafkahi ibunya, karena ayah Diki sudah tiada. Keseharian Diki berjualan gorengan, dan Diki juga bertani. Diki tidak punya apa-apa, setiap hari Diki selalu mendapatkan celaan dan cacian. Diki selalu diremehkan, baik itu di lingkungan rumah atau di sekolah. Namun Diki tetap bersabar, ia tidak mengeluh. Hari demi hari Diki menjalani hidupnya yang entah sampai kapan berakhirnya cobaan yang ia alami. Setelah pulang sekolah ia pun bergegas untuk pergi berjualan. Dikarenakan jualan Diki agak laris ia pun langsung dihianati oleh saingan. Saingan Diki berjualan membayar pemilik jualan itu agar supaya Diki disuruh pindah berjualan. Keesokan harinya Diki dipanggil pemilik lokasi. Diki pun menemuinya. "Apa Bapak memanggil saya?" "Iya, saya memanggil kamu," jawab bapak pemilik warung. "Mulai hari ini kamu pindah berjualan, karena lokasi mau Bapak pakai berjualan," kata si bapak. Diki pun heran. "Oh Tuhan, tidak sebiasanya Bapak ini seperti ini, biasanya ia baik, tapi kenapa tiba-tiba seperti ini?" gumam Diki dalam hati. Keesokan harinya Diki pun pindah dari lokasi ia berjualan, namun jualan Diki tidak laris seperti biasa. Ia pun terus berjualan, namun jualan Diki mengalami perubahan, penghasilannya sangat menurun. Setiap hari Diki selalu berpindah-pindah berjualan, namun hasilnya tidak seperti biasa. Tak lama kemudian Diki pun berhenti berjualan. Diki memutuskan untuk mencari ikan karena jualannya tidak seperti biasa. Setelah beberapa tahun Diki pun tamat sekolah, ia pun mulai berpikir mencari jodoh untuk menikah. Ia pun mencoba mendekati anak gadis tetangganya, sampai ia bertunangan, tapi nasib Diki tak sebaik yang diharapkan. Tunangan Diki mengembalikan lamarannya kepada Diki dengan alasan tidak disetujui keluarga. Diki pun sedih dan merasa malu. Setelah cincin lamarannya dikembalikan, ia pun pamit ingin pergi merantau kepada ibunya, namun ibu tidak mengizinkannya, karena dialah satu-satunya anak yang menafkahi ibunya. Diki pun membatalkan niatnya ingin pergi. Keseharian Diki hanya berdiam di rumah, ia pun tidak lagi seperti biasa, ia pun sudah jarang bermain dengan temannya. Karena Diki merasa sedih dan malu, sebagian orang mengasihaninya, sebagian orang lingkungannya banyak menertawakannya, dan mencelanya. Kini setiap hari Diki pergi ke sawah bertani dan juga cari ikan. Diki sudah lebih nyaman di sawah sampai terkadang Diki tidak mau pulang, dia selalu berdiam di ladang. Melihat hal itu ibu Diki semakin resah dan banyak menangis. Hari demi hari Diki pun semakin melamun. Ia terkadang sering lupa ingatan. Beberapa bulan kemudian Diki pun membuat gubuk kecil di pinggiran hutan, guna untuk tempat berdiam diri dan menjauh dari lingkungan. Di gubuk kecil sederhanalah Diki meratapi nasibnya, yang amat sedih. Pada suatu malam Diki pun bermimpi didatangi kakek tua. Kakek tua itu memberikan nasihat, "Wahai Diki, tidak ada seorang pun yang terbebas dari cobaan di dunia ini. Maka dari itu bertawakallah, sholatlah engkau sebelum engkau disolatkan." Diki pun terbangun. Diki merenung sejenak memikirkan mimpinya itu. Ia penasaran dengan pesan kakek tua di dalam mimpinya. Keesokan harinya, Diki pun sholat dan berdoa. Tak lama kemudian Diki pun mendapat perubahan. Ia tak lagi sering bersedih hati. Di suatu malam ia duduk di depan gubuknya kecilnya. Ia pun melihat ada orang berjalan di pinggiran hutan membawa lampu kecil. Diki pun merasa biasa saja. Ia mengira itu orang pemancing ikan di malam hari. Tak lama kemudian orang itu mendekati Diki. Seraya berkata, "Nak, bolehkah kakek numpang istirahat?" ucap kakek. "Oh tentu boleh kek," jawab Diki. "Kakek dari mana?" "Saya dari kampung sebelah, niat mau mancing," ucap kakek. Diki pun membuatkan secangkir teh hangat buat kakek. Mereka pun duduk minum teh bersama dan bercanda tawa. Setelah itu kakek memberi pesan, "Nak, apa yang kau rasakan itu akan menjanjikan kebahagiaan untukmu," kata kakek. Diki pun heran kenapa sang kakek tahu kalau Diki sedang bersedih. Tak lama kemudian kakek pun mengajak Diki pergi dengan alasan memancing ikan. Diki pun mengikutinya. Diki tidak sadar kakek itu adalah orang Bunian. Mereka mencari ikan lalu kakek membawa Diki ke rumahnya. Diki pun heran melihat rumah-rumah di sekitarnya. Namun Diki tidak sadar kalau ia sudah masuk ke alam lain. Diki bertanya, "Kek, ini kampung apa namanya?" "Oh, ini kampung dalam," ucap kakek. Lalu Diki pun beristirahat di rumah kakek. Diki merasa nyaman dan Diki tak pernah merasakan senyaman itu. Setelah itu Diki diberi kakek tulisan beberapa ayat Al-Quran, dan kakek berpesan, "Bacalah ini setiap hari sehabis sholat." Lalu Diki pun membacanya dengan lirih. Setelah itu Diki pun diajak ke sebuah hutan lalu kakek menyuruh Diki untuk duduk sejenak. Seraya berkata, "Duduklah di sini, tunggu aku sampai kembali." Diki pun duduk menunggu. Tak lama kemudian kakek pun datang membawa air bunga. Diki disuruh mandi. Ternyata Diki terkena doa-doa buruk dari orang karena ada yang hasad kepadanya. Lalu Diki pun mandi.
Setelah mandi Diki melihat ke belakang, ternyata ia sudah di depan gubuknya, ia pun terkejut. Dan terdiam heran, ia melihat kakek sudah hilang, hutan yang ia jalani pun hilang, ia bingung bercampur penasaran, ia pun segera pulang menceritakan hal itu ke ibunya, si ibu pun ketakutan, namun ibu heran Diki telah berubah, wajah cerah dan gembira tidak seperti biasanya. Setelah waktu malam, Diki pun tidur dan bermimpi, kakek yang ia temui di ladang dalam mimpinya, seraya berkata, "Aku adalah bangsa Bunian, aku berniat membantumu, bacalah ayat itu sehabis sholatmu, dan kau kembalilah berjualan," ucap kakek di dalam mimpi. Lalu beberapa minggu ke depan Kiki dipanggil oleh pemilik warung yang dulu untuk kembali. Diki pun tidak mau, Diki memilih berjualan di tempat lain, perempuan yang mengembalikan lamarannya pun telah mengajak ia kembali kepadanya, namun Diki menolak. Hari semakin hari Diki selalu gembira, ia pun berjualan setiap hari. Ia pun mendapatkan hasil yang lebih banyak. Orang-orang yang dulu menertawakannya kini terdiam. Tidak lagi berani mencelanya, ia pun di kampung menjadi sosok pemuda yang berwibawa dan juga banyak disukai wanita. Sampai disinilah cerita kita. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.